Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Alhamdulillah bisa share kembali di pagi hari ini. Sebelumnya bagaimana kabarnya dulurku? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin amin. Nah dulur, hari ini bisa share lagi di video kali ini di cuaca yang sangat benar-benar sangat harus kita syukuri, walaupun curah hujan di sini sangat tinggi, mengingat kadang satu hari full hujan, kadang juga pagi ataupun malam yang sangat diberikan ke lahan kita, sehingga jangan sampai saran saya nanti kita terlalu banyak nitrogen yang akan diserap oleh lahan dan tanaman kita dulur. Nah di pagi hari ini saya melakukan penyepraian yang kesekian kali di usia hari ini, usia 29 hari setelah tanam dulur. Nah ada produk baru lur ya yang saya pakai, mengingat juga saya sudah kehabisan, hampir habis lah lur, hampir habis untuk produk Titan saya, untuk Mancozeb saya, sehingga saya memasukkan produk baru dengan item yang sama cuman warnanya berbeda dulur. Nah bagaimana dulur untuk tanamannya? Untuk tanaman saya ini yang paling belakang, paling kedok nomor 3 itu sempat di usia 20 kemarin itu terkena banjir, sehingga air yang di lahan saya itu langsung saya buang, sehingga masih dalam perawatan ekstra, sehingga nanti akan saya videokan tentang lahan saya full untuk dulurku semua, untuk penanganan yang utama ataupun untuk perawatan yang diunggulkan atau yang diutamakan. Nah kita lihat dulur obat-obat apa saja di hari ini yang saya gunakan di usia 29 hari setelah tanam. Kita simak dulur obat-obatnya. Di hari ini di usia 29 hari tanam ini saya memakai 1 fungisida kontak dan 2 fungisida sistemik. Yang pertama saya memakai produk baru yaitu Mancozeb biru dari produk saprotan utama Mantep WP. Kita kasih 3 sendok karena ini perdana saya ingin mencoba produk item biru sama kuning itu bedanya apa lur, mau saya sampaikan nanti di pertengahan video ataupun di pertengahan tanaman saya. Yang kedua saya ngasih untuk nativonya hanya separuh sendok makan, lalu ditambah dengan lanet saya kasih hanya 1 sendok untuk mengatasi kutu-kutu ataupun ulat-ulat kecil yang ada di luar daun. Dan untuk difeconazolnya, untuk rekornya saya kasih 10 ml untuk usia 29 hari. Mengingat saya memakai banyak pestisida seperti fungisida dan insektisida, saya memakai perekatnya dengan polywet. Saya hanya mengkasih 10% saja karena dosisnya ini 12/15 liter, sehingga langsung saya kasih minimal 10 ml untuk 15 liter air. Nah dulur, nah usahakan dulur ya, saran saya sekali lagi untuk pestisida dengan nutrisi seperti MKP ini, saran saya kali ini mohon dipisah dalam 1 ember. Sepertinya kalau kita langsung mencampur itu ada gumpalan-gumpalan yang naik ke air, sehingga nanti takutnya adalah melemahkan fungisida kita dalam penyempraian yang sudah kita lakukan. Sehingga saran saya untuk pestisida yang sudah tercampur kita tuangkan dulu dalam 1 ember, dan untuk MKP nya kita berikan di ember berikutnya dengan air yang berbeda. Maksudnya air berbeda itu kita masukkan air baru kita kasih MKP. Takarannya untuk kali ini saya hanya memberikan 1 sendok makan untuk booster dalam pemakaian fungisida saya, mengingat saya memakai 3 fungisida, 1 kontak dan 2 sistemik. Itu akan diperkuat lagi ataupun dimaksimalkan kembali dengan pemakaian MKP monokalium fosfat dulu. Nah kita lihat racian saya ini. Nah untuk nutrisinya besok juga akan saya spray di usia-usia 30-31 hari,
mengingat juga daun saya ini sudah sangat tinggi lur ya, sudah sangat tinggi sekali, sehingga saya akan menghentikan total nanti dengan kalium Merauke Shop yang kaliumnya sekitar 52%. Tapi untuk kali ini saya masih memakai MKP, mengingat MKP akan diberikan sampai usia 35, mengingat fosfatnya sangat tinggi dibandingkan dengan kaliumnya. Nah, kita tuangkan dalam satu ember dan setelah itu baru kita aplikasikan ke lahan kita dulu. Nah, ini adalah sedikit dari wawasan saya untuk mencampur pestisida, mengingat juga lahan saya ini sudah subur, sehingga saya tidak memakai banyaknya obat ataupun obat yang macam-macam. Saya memakai obat yang sudah saya pilih dari pengalaman ke pengalaman dulur. Nah dulur, ini adalah penyepraiannya di hari 29 hari setelah tanam kemarin, dan di hari ini sudah 30 hari setelah tanam. Dan penyepraiannya di hari kemarin ini adalah hasil dari penyepraian di usia 29 hari setelah tanam, dengan pemakaian mantepnya dengan takaran 3 sendok, lalu nativonya 1 sendok setengah ataupun setengah sendok makan, sama rekornya 10 ml, dan untuk inseknya 1 sendok. Untuk nutrisinya saya memakai MKP 1 sendok untuk booster biar tanaman saya tetap kaku dan tegak dulur. Nah dulur, saran saya pada tanaman kita, terkadang banyak yang menyampaikan adalah virus ke virus ataupun banyak penyakit orok-orok, patek ataupun racak atau apa, saya kurang tahu lur. Yang penting masukan dari saya dulur ya, terkadang dari tanaman itu adalah bayi kecil. Nah bayi kecil itu saran saya pemberian nutrisi ke nutrisi itu membuat tanaman kita dari kecil sampai sekarang usia remaja sekarang itu mengalami kesuburan yang luar biasa. Karena itu saran saya untuk yang pemakaian dalam penanaman untuk jual ke umbi, saran saya memakai nutrisi dibandingkan tanam bawang merah yang mengarah ke bibit. Tidak disarankan memakai nutrisi dulur, karena sekali memakai nutrisi biasanya umbi itu akan lebih besar, sehingga ya saran saya ini yang saya lakukan ini arahnya memang ke umbi. Jadi ya untuk konco-konco petani atau dulur petani yang menonton video ini bisa menyamai saya atau bisa memberikan suatu masukan bareng-bareng. Intinya kita belajar bareng-bareng bagaimana caranya kita selalu berhasil bersama, selalu panen dan tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di musim ke musim dulur. Nah ini lahan saya, benih lokal saja, lokal tajuk, usia hari ini 30 hari setelah tanam, dengan penyepraian terakhir di hari kemarin 29 hari setelah tanam dulur. Nah alhamdulillah juga kalau saya lihat juga bonggolnya tanaman tuh, calon umbinya juga sudah luar biasa besar-besar, sehingga saya menyarankan selalu mendasari bahwa usia 10 kita kasih fosfat ataupun sulfur untuk perakaran, lalu usia 15 kita kasih kalsium untuk membentengi daun kita, usia 20 kita kasih fosfat kembali untuk calon umbi biar lebih besar, dan kita kasih kalium untuk menanggulangi air hujan yang mengandung nitrogen dulur. Dan hasilnya memang alhamdulillah memang luar biasa. Kita lihat calon umbinya juga sudah super door, dari tebalnya daun sama calon umbi. Memang racian kali ini memang saya alhamdulillah cukup bagus, dari lahan yang cukup tua yang tidak pernah istirahat ya, tidak pernah istirahat. Nah ini lahan saya. Nah kalau untuk konco-konco tani, kalau ada saran dan masukan ya mohon
bimbingannya, karena saya juga masih pemula. Tidak berarti saya terus menanam saya adalah senior, tidak ya, kita belajar bareng-bareng ya. Moga-moga apa yang saya hasilkan dengan keberhasilan saya ini bisa tertular dengan konco-koncoku yang masih dalam penanganan bawang merah ya. Pada sederhananya dulur, saran saya pengolahan lahan, bibit yang unggul, sama pemakaian pestisida itu sangat berpengaruh dengan hasil dari bawang merah. Nah, terima kasih dulur untuk hari ini, untuk share hari ini ya. Saya pamit, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam bawang merah, mantap jiwa.